Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rahman. Saya dari kelas Teknik Listrik 1B. Kali ini saya akan membahas tentang dioda. Apa itu dioda? Dioda adalah suatu komponen dua kutub yang masing-masing kutubnya diberi nama anoda dan kutub yang lain dinamakan katoda. Secara umum, dioda memiliki fungsi yaitu sebagai penyarah gelombang dan pengaman rangkaian elektronik. Yang di bawah itu merupakan simbol dari dioda. Jenis-jenis dioda. Yang pertama, dioda normal. Merupakan dioda standar yang paling umum digunakan, atau dioda penyearah, karena biasanya digunakan sebagai penyearah pada pencatu daya. Yang kedua, dioda bridge. Adalah dioda yang terdiri dari 4 dioda normal yang umumnya digunakan sebagai penyearah gelombang penuh dalam rangkaian pencatu daya. Yang ketiga, dioda Zener. Adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Yang keempat, ada dioda LED. Merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju atau forward bias. Yang kelima, ada dioda foto. Adalah jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Yang keenam, ada dioda laser. Adalah jenis dioda yang dapat menghasilkan radiasi atau cahaya koheren yang dapat dilihat oleh mata dan spektrum inframerah ketika dialiri arus listrik. Yang ketujuh, ada dioda varaktor. Adalah jenis dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Yang kedelapan adalah dioda tunnel. Dioda tunnel adalah jenis dioda yang mampu beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi dan dapat berfungsi dengan baik pada gelombang mikro. Yang kesembilan ada dioda Schottky. Dioda Schottky merupakan jenis dioda dengan tegangan maju yang lebih rendah dari dioda normal pada umumnya. Pada arus rendah, tegangan jatuh bisa berkisar di antara 0,15 volt hingga 0,4 volt. Tegangan ini lebih rendah dari dioda normal yang terbuat dari silikon yang memerlukan 0,6 volt. Dioda ini banyak digunakan pada aplikasi rectifier, clamping, dan juga aplikasi RF. Nah, yang di sebelah kanan ini ada benda-benda dari jenis-jenis dioda yang tadi sudah saya sebutkan. Dan di bawahnya itu merupakan simbol dari jenis diodanya. Kurva karakteristik dioda. Jadi ada warna hijau, ada warna merah muda. Jadi di warna hijau itu melambangkan cara kerja dioda ketika dirangkai secara rangkaian atau secara forward bias. Dan yang warna merah muda melambangkan cara kerja dioda ketika dirangkai secara reverse bias. Dan ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu melambangkan nilai tegangan. Sumbu Y melambangkan nilai arus. Sebelum diberi tegangan VF, tegangan lutut, yang besarnya itu 0,7 volt untuk dioda silikon dan 0,3 volt untuk dioda germanium. Sebelum diberi tegangan VF, arusnya ini bernilai 0. Tapi setelah diberi tegangan VF, ada peningkatan arus secara drastis. Ini tanda bahwa dioda akan bekerja jika diberi tegangan minimal 0,7 volt. Nah, peningkatan drastisnya ini bisa kita lihat dari grafiknya, grafik warna merah yang langsung naik ketika masuk ke zona warna hijau atau forward bias. Dan kemudian ini ada yang warna merah muda. Jadi sebelum diberi tegangan negatif 50 volt, arusnya itu kecil sekali. Tapi begitu melampaui tegangan negatif 50 volt, ada peningkatan arus yang besar. Maksud dari tegangan negatif 50 volt adalah bahwa kaki anoda diberi tegangan lebih rendah sebesar 50 volt dibandingkan dengan kaki katoda. Dan kesimpulannya ini adalah untuk membuat dioda bekerja menghantar arus, maka perlu kita rangkai secara forward bias dengan tegangan minimal 0,7 volt untuk dioda silikon dan 0,3 volt untuk dioda germanium. Sedangkan untuk memfungsikan dioda sebagai penahan arus, maka kita rangkai secara reverse bias dengan parameter tegangan maksimalnya tidak boleh melebihi tegangan breakdown yang di sini diberikan nilai negatif 50 volt. Jadi nilainya itu di sini diberikan nilai negatif 50 volt. Bagaimana prinsip kerja dari dioda? Jadi secara umum prinsip kerja dioda adalah memaksimalkan arus bolak-balik listrik. Maksudnya adalah dengan dipasangnya dioda pada perangkat elektronik, maka arus listrik yang semula bolak-balik akan mengalir pada satu truk saja. Jadi jika dipasang dioda, maka arus yang semula AC akan berubah atau diubah menjadi arus DC. Pemasangan dioda ini harus teliti, nggak boleh terbalik. Tapi kalau misalnya terbalik, maka akan menimbulkan efek seperti di bawah. Nah, itu dioda yang dipasang dengan normal, dioda bisa mengantarkan arus listrik sehingga lampu hidup. Tapi dioda yang dipasang terbalik malah justru menghambat arus listrik yang membuat lampu tidak menyala, off.
Nah, fungsi dioda. Jadi dioda itu bisa sebagai penyearah. Ini berlaku pada fungsi dioda penyearah. Nah, kemudian ada dioda Zener. Dioda Zener itu berfungsi sebagai pengamal rangkaian dan juga sebagai penstabil tegangan. Yang ketiga ada dioda LED. Fungsinya itu sebagai indikator ataupun lampu penerangan. Yang keempat, dioda ini juga bisa sebagai sensor cahaya. Yang biasanya itu sebagai sensor cahaya adalah dioda foto. Dan kemudian ada dioda Schottky yang berfungsi sebagai pengendali. Nah, aplikasi dioda. Dioda ini bisa sebagai penyearah, rectifier. Kemudian yang kedua, dioda sebagai pemotong sinyal, clipper. Dioda juga bisa sebagai rangkaian penjepit atau clamping circuits. Dioda juga bisa sebagai rangkaian logika dasar. Dioda bisa sebagai pendobel tegangan atau voltage multiplier. Dioda juga bisa sebagai pengaman polaritas DC. Dan yang terakhir, dioda sebagai pelindung tekanan tegangan atau voltage spike suppression. Ya, sekian penjelasan saya mengenai dioda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.